Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Tahukah Anda bahwa 2024 ini adalah tahun kabisat, sehingga bulan Februari ditambahkan satu hari menjadi 29 hari, satu hari lebih banyak dari biasanya kita ada 28 hari. Fakta unik lainnya di sejarah kalender Masehi, ya, bangsa Romawi ini sebelumnya mengenal hanya 10 bulan dalam setahun, ya. Diawali dari bulan Maret, karena bulan Maret ini adalah bulan di mana musim semi itu dimulai. Jadi dalam satu bulan ada 10 dan baru ditambahkan 2 bulan Januari, Februari di bulan ke-11 dan 12. Baru pada zaman Kaisar itu dikoreksi lagi untuk meletakkan bulan Januari dan Februari di awal tahun dengan menetapkan 1 Januari sebagai pergantian tahunnya untuk menghormati Dewa Janus, ya. Makanya disebut Januari, gitu ya. Kemudian Dewa Janus ini adalah sosok karakter yang memiliki dua wajah yang menghadap ke depan dan ke belakang untuk merepresentasikan bahwa di belakang ini adalah tahun yang kita lewati dan ke depan adalah tahun yang akan kita hadapi. Jadi sekarang Anda tahu ketika kita masyarakat merayakan tahun baru, mereka sedang merayakan apa. Baik, teman-teman, ikhwafillah rahimakumullah, ada satu renungan yang perlu kita manfaatkan di momentum ini adalah kita merefleksikan kembali apa cita-cita kita, karena muslimin ini sedang kehilangan cita-cita. Rasulullah SAW di saat kaum muslimin itu sedang ditekan, ya, dalam kondisi yang sulit, itu tidak kehilangan cita-cita. Bahkan beliau itu menanamkan cita-cita kepada para sahabat. Pada peristiwa yang jenengan kenal, lihat kembali dalam sejarahnya, kaum muslimin di perang Khandaq, itu perang di mana kaum muslimin itu diserang oleh pasukan Ahzab, sekutu, oleh banyak pasukan musuh yang dipimpin oleh pasukan kafir Quraisy. Maka kaum muslimin membangun parit, ya, yang cukup dalam, cukup lebar, tujuannya agar musuh tidak mampu untuk melewati di kota Madinah. Tapi ada halangan sebuah batu besar yang tidak dapat disingkirkan, yang kaum muslimin harus meminta bantuan dari Rasulullah SAW, dan beliau memukul batu itu sehingga muncul kilauan. Dan di saat kilauan itu beliau diilhamkan, diberikan gambaran. Yang pertama adalah pintu istana Persia, kemudian pintu istana Romawi, dan istana Yaman, ya, sebagai berita gembira bahwa kelak kaum muslimin akan menguasai istana-istana itu atau mengalahkan peradaban-peradaban adidaya pada saat itu. Kalau dibandingkan sekarang, negara adidaya yang kita hadapi mungkin adalah Amerika, Cina, atau Rusia, ya. Bagaimana mungkin kondisi kaum muslimin yang saat ini, Anda tengok kanan kiri, ya, bisa mengalahkan Amerika, bisa mengalahkan Cina atau Rusia 10-20 tahun ke depan? Apakah mungkin? Rasulullah mengatakan bisa. Dan itu Rasulullah tidak mengalami di masa hidup beliau, namun dialami oleh para sahabat dan generasi setelahnya, yaitu pada saat Umar bin Khattab akhirnya membuka Persia dengan mengalahkan Kisra, ya. Kemudian Amir bin As kemudian membuka Alexandria di Mesir, kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih sampai ke Konstantinopel, ibu kotanya Romawi, ya. Dan masih akan tersisa untuk kita kelak kaum muslimin akan menaklukkan Roma. Kepercayaan diri seperti inilah yang harus kita tanamkan, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kita akan menyebarkan rahmat ke seluruh alam semesta kalau Islam yang kita jadikan sebagai wasit, pemimpin pertandingan, ya, game changer. Kita ini harusnya mengatur, ya, di alam semesta itu, baik di tempat kerja, di rumah, apalagi di lingkungan dan di tatanan negara, peradaban, baik itu nasional maupun internasional. Maka kaum muslimin, marilah kita manfaatkan kesempatan di tahun baru ini untuk, ya, menguatkan kembali, mengokohkan kembali cita-cita kita, agar kita tidak menjadi pengekor, tidak menjadi umat yang mengikuti, ya, cara bermainnya, sistemnya orang-orang siapa? Yahudi dan Nasrani, ya. Di mana Allah SWT berfirman, walan tardo angkal Yahudi walan Nasrani hatta tatabi amilatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan pernah rela kepadamu hingga engkau, siapa? Kita kaum muslimin, mengikuti milah mereka, jalan mereka, gaya hidup mereka, sistem cara berpikir mereka, sistem ekonomi mereka, militer mereka, dan sebagainya. Di mana mereka ketika kita ikuti bukan semakin maju, kita hanya menjadi pengekor, penguat sistem mereka saja. Apakah itu sistem ekonomi kapitalistik, sistem demokrasi, dan sistem kemasyarakatan, semua yang diatur oleh tatanan peradaban Yahudi dan Nasrani, itu tidak akan membawa kegemilangan bagi kaum muslimin. Maka sekali lagi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang mengikuti gaya suatu kaum, maka kita akan menjadi bagian mereka. Kita tidak ingin di bawah benderanya Yahudi, di bawah benderanya bayang-bayangnya Nasrani. Kita ingin Islam lah yang menjadi yu'la wa la ya'lu alaihi. Islam itu yang seharusnya paling tinggi. Anda, ya, kita, saya, semuanya berperan sebagai agen perubahan, agents of change, merubah, membalikkan kondisi di mana kita, ya, tampil dengan menampilkan identitas Islam, dengan menampilkan ruh Islam, ya. Dimanapun kita berada, di tempat-tempat kerja kita atau di ruang-ruang publik yang kita ini bisa melayani masyarakat dengan syariat
dan hukum Islam. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi semangat baru. Manfaatkan momen ini karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan ya.